1. Perhatikan pemanfaatan SIG berikut. 1. Menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. 2. Menjadi acuan pengembangan jaringan transportasi. 3. Mengetahui persebaran sumber daya alam. 4. Mengetahui perkembangan flora dan fauna. 5. Mengetahui kelas kemampuan lahan. Pemanfaatan SIG dalam perencanaan dan pembangunan tata ruang kota ditunjukkan oleh nomor A12 dan 3, B12 dan 5, C13 dan 4, D24 dan 5, E34 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Dalam konteks perencanaan dan pembangunan tata ruang kota, pemanfaatan SIG terutama terkait dengan 1, 2, dan 3. Pilihan ini mencakup penggunaan SIG sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan, pengembangan jaringan transportasi, dan juga untuk mengetahui persebaran sumber daya alam yang semuanya relevan dalam konteks tata ruang kota. 2. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna termasuk ke dalam kategori A. Jalan arteri, B. Jalan kolektor, C. Jalan lokal, D. Jalan primer, E. Jalan sekunder. Jawaban yang benar adalah A. Jalan arteri umumnya dirancang untuk menangani volume lalu lintas yang tinggi dan memiliki fungsi sebagai akses utama antara area yang berbeda dalam suatu wilayah. 3. Seseorang melakukan tumpang susun pada peta luas lahan dan peta jumlah penduduk suatu wilayah. Jenis satuan pemetaan baru yang dihasilkan dari proses tersebut adalah A. Peta kepadatan penduduk, B. Peta tingkat pengangguran, C. Peta pertumbuhan penduduk, D. Peta sebaran fungsi lahan, E. Peta potensi sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah A. Dalam hal ini, hasil overlay tersebut kemungkinan akan menghasilkan peta kepadatan penduduk. Karena overlay tersebut menggabungkan informasi tentang luas lahan dan jumlah penduduk, hasilnya kemungkinan akan menunjukkan daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. 4. Dalam penetapan tata guna lahan, keadaan tanah, cuaca, iklim dan geologi termasuk ke dalam faktor A. Biologis, B. Fisik, C. Ekonomi, D. Institusi, E. Sosial. Jawaban yang benar adalah B. Dalam penetapan tata guna lahan, faktor-faktor seperti keadaan tanah, cuaca, iklim, dan geologi masuk ke dalam kategori fisik. Faktor-faktor ini bersifat fisik dan mempengaruhi secara langsung karakteristik lahan, serta penggunaan yang tepat bagi lahan tersebut. 5. Salah satu pemanfaatan SIG dalam bidang lingkungan hidup adalah A. Analisis perencanaan tata ruang kota, B. Pemantauan kawasan baru terbuka hijau, C. Analisis pembangunan real estate, D. Perencanaan pembangunan desa wisata, E. Analisis kerusakan fasilitas umum. Jawaban yang benar adalah B. SIG dapat digunakan untuk memantau, mengelola, dan melindungi kawasan terbuka hijau, serta memberikan informasi penting tentang perubahan lingkungan di wilayah tersebut. 6. Sistem informasi geografis didasarkan pada data A. Keruangan, B. Keberaturan, C. Keanekaragaman, D. Kepadatan, E. Fenomena. Jawaban yang benar adalah A. SIG mengintegrasikan data yang memiliki dimensi keruangan atau spasial. Data tersebut berkaitan dengan lokasi geografis, koordinat, dan atribut-atribut yang terkait dengan wilayah-wilayah tertentu. 7. Penggunaan citra Landsat untuk klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan dapat dikategorikan pada detilan tingkat A1, B2, C3, D4, E5.
Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan citra Landsat untuk klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan umumnya dapat dikategorikan pada detil tingkat 3. 8 unsur interpretasi berupa tingkat kecerahan dan kegelapan suatu objek pada citra adalah A. Warna, B. Tekstur, C. Pola, D. Rona, E. Ukuran. Jawaban yang benar adalah D. Rona pada citra merujuk pada perbedaan tingkat kecerahan atau kegelapan yang terlihat pada berbagai objek atau area di dalam citra tersebut. 9. Perkebunan rakyat dan perkebunan besar milik perusahaan dapat dengan mudah diidentifikasi menggunakan kunci interpretasi, yaitu A. Tekstur, B. Asosiasi, C. Situs, D. Bayangan, E. Ukuran. Jawaban yang benar adalah E. Perkebunan besar milik perusahaan cenderung memiliki ukuran yang lebih besar daripada perkebunan rakyat, sehingga perbedaan ukuran ini dapat menjadi kunci untuk mengidentifikasi jenis perkebunan tersebut pada citra. 10. Udara, air, dan makanan dapat berperan menyebarkan penyakit yang mengganggu kesehatan. Hal tersebut menunjukkan lingkungan memiliki fungsi, A sebagai reservoir, B sebagai agen, C medium transisi, D vektor, E sumber penyakit. Jawaban yang benar adalah C. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan memiliki fungsi sebagai medium transisi. Lingkungan seperti udara, air, dan makanan dapat menjadi media atau medium transisi, yang memungkinkan penyebaran penyakit yang mengganggu kesehatan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.